Ini baru kejutan di mana lembaga independen seperti Drone Emprit membahas isu ijazah Jokowi. Dari traffic penggunaan hingga kenapa isu ini terus berkembang bahkan terus meluas, baik dari penggunaan medsos hingga keterlibatan buzzer yang sangat kecil. Sementara isu ijazah ini sudah mulai beralih pada keaslian sosok Jokowi. Karena kejadian pasar Pramuka, menurut Said Didu, ini bukan soal asli palsu. Jadi gitu aja lah. Jadi pada dasarnya mereka ini semua menghindar untuk memberi keterangan. Karena walaupun mereka berikan keterangan itu semua palsu, nggak ada yang benar. Karena udah salah dari Pratikno. Pratikno itu kan bosnya. Oh, Pratikno itu bosnya. Emang Iya, Pratikno itu siapa? Ya, itu kan mantan rektor sini yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ada di sini. Oke. Ada asli apanya? Asli Pramuka. Oke. Yang mengangkat isu ini memang punya nama yang sudah cukup terkenal ya. Ada Pak RS kalau nggak salah. Ya. Kalau di Bares kan sebutnya harus RS. Sosok kontroversi. Sosok kontroversial gitu kan. Pertama itu. Yang kedua, cara mereka menyampaikan narasi mana narasi menyampaikan ijazah Jokowi itu diragukan keasliannya, skripsinya juga diragukan dan seterusnya. Itu dibarengi dengan bukti-bukti yang kayaknya kok memang iya kayak gitu. Jadi publik itu kan gampang sekali terdistraksi dengan isu-isu yang sifatnya kontroversial atau sifatnya bombastis gitu ya, kayak keartisan misalnya kayak gitu. Pada isu ijazah ini, dua-duanya tuh masuk. Bombastis dan kontroversial. Bombastis karena magnitudenya adalah Pak Presiden. Kontroversial karena yang dipermasalahkan justru hal yang paling mendasar ketika dia gampangnya melamar kerja gitu. Ya. Orang melamar kerja pakai ijazahnya bohong. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ini saya ngelihatnya dari tiga sisi ya. Pertama penggunaan bot, yang kedua bagaimana cara mereka berinteraksi. Oke. Biasanya buzzer itu kan usia akunnya belum terlalu lama, lalu interaksinya tidak terlalu banyak. Lalu yang ketiga bagaimana mereka saling menguatkan satu narasi dengan narasi lainnya. Nah, kalau dilihat memang keterlibatan buzzer itu ada meskipun tidak terlalu signifikan. Penelitian kami kemarin sebelumnya itu keterlibatan buzzer atau akun bot dalam isu ijazah Jokowi itu mencapai 8-11%. Itu berbeda-beda tuh. Pada periode sekian sampai periode sekian beda-beda. Tapi kisarannya antara 8-11%. Dan kalau dilihat apa saja yang dilakukan oleh buzzer ini kebanyakan adalah amplifikasi. Kalau kebanyakan amplifikasi artinya tidak banyak narasi yang diproduksi, tidak banyak isu yang berubah. Hanya mengamplifikasi saja. Meskipun amplifikasinya kita hanya membatasi penelitiannya di media sosial ya. Kalau WA grup saya nggak tahu tuh seberapa banyak ya diamplifikasi di sana. Di Telegram kita nggak tahu tuh. Oke. Demografinya yang mengonsumsi ijazah Jokowi ini memang paling banyak kalau dari sisi dari sosial medianya paling banyak itu Twitter, Lama-Famous dan Facebook. Lalu setelah itu YouTube dan TikTok. Terakhir justru Instagram. Kalau dilihat siapa saja yang mengonsumsi isu-isu ini, usianya sekitar usia antara 29 sampai 40-an. Jadi udah usia lanjut ya. Bukan lanjut juga ya. Usia agak-agak kalau di media sosial udah agak lanjut sih sebenarnya, Bang. Setelah itu lebih banyak lebih banyak laki-laki, sekitar 46% itu laki-laki, yang sisanya perempuan. 46% laki-laki, ada yang tidak teridentifikasi kayak gitu. Lalu juga kalau dilihat sebarannya ini merata dari Aceh sampai Papua. Meskipun di beberapa titik memang lebih sedikit perbincangannya. Dan kalau kita bedah lagi di beberapa titik ini, apa saja isu-isu yang paling kuat? Di Aceh dengan di Papua, dengan di Sulawesi dan Kalimantan itu ternyata isu yang kuatnya berbeda. Misalkan di Jawa yang paling kuat itu selain tentang skripsi juga tentang KKN-nya dan skripsinya. Kalau di Sumatera sebagian besar itu selain skripsi juga tentang hubungannya dengan politik, hubungannya dengan kenapa ini terus dipertahankan isu ini. Di tempat lain berbeda lagi. Jadi memang isu ini jadinya sangat luas ya pembahasannya. Tuh, Philip, jadi nggak cuma ijazah yang perlu kamu cari sekarang, foto-foto waktu KKN. Satu persatu gejala yang tadinya hendak ditutupi itu ya konsep-konsep bahwa pemalsuan itu tidak terjadi, bahwa pembuktian dengan menghadirkan
para saksi itu bisa dikendalikan. Akhirnya gejala itu mulai meluntur, masuk dalam gejala baru, yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismon, Roy Suryo, Dr. Tiva CS. Nah, begitu diucapkan soal pasar pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi makin dekat dengan pembuktian kepalsuan. Di Indonesia dalam pendekatan ilmu politik, itu kan tadi adalah intensitasnya, itu kan orientasi isunya, itu kan isu-isu identitas. Bukan isu-isu yang rasional choice, itu enggak. Makanya isu-isu yang menarik itu isu-isu yang seperti ijazah, isu pemakzulan, isu yang itu menjadi gurih bagi masyarakat gitu. Ketimbang isu penegakan hukum, misalnya undang-undang perampasan aset dan seterusnya. Yang kedua adalah isu orientasi kandidat. Itu bukan isu orientasi kapasitas, kompetensi, kemampuan mengatasi masalah, tapi kepada intensionalnya adalah isu-isu non kompetensi. Contoh, merakyat, sederhana, dekat. Meskipun omongan perkataan dengan perbuatan beda, tapi kalau cara menyampaikannya santun, penuh dengan ayunan-ayunan, itu mereka terhipnotis masyarakat Indonesia. Padahal omongannya nggak pernah dipegang. Beda perkataan dengan perbuatannya. Itu yang disebut dengan orientasi kompetensinya adalah di luar negeri, itu kompetensi. Di Indonesia non kompetensi. Sederhana, merakyat, perhatian, itu yang diperhatikan. Terakhir yang disebut dengan istilahnya programatiknya. Di Indonesia itu kalau di luar negeri itu kan programatik. Di Indonesia itu klientelistik. Pertukaran yang penting persamaan kepentingan, klientelistik, pertukaran persamaan uang dan barang, transaksi. Ini yang membuat politik kita mahal kan kemarin. Karena bukan program. Meskipun Pak Prabowo mencoba memainkan program makan siang gratis. Kenapa? Isunya jangka pendek. Orang Indonesia nggak suka isu jangka panjang. Misalnya pembangunan Jembatan Selat Sunda, pembangunan Indonesia bagaimana, tata ruang Indonesia ke depan. Nggak menarik. Maka kampanyenya apa? Makan siang gratis. Karena itu jangka pendek. Artinya permainan walaupun politik memang disesuaikan dengan keinginan masyarakat ya? Ya, keinginan suara intensitasnya begitu. Orientasinya adalah ini kan nggak mudah makan siang gratis ini, gampang juga sekarang. Tapi ada juga mengatakan sukses kok gitu. Tapi ini nggak mudah gitu. Tapi itu yang selera jeroan rakyat Indonesia. Bukan masalah asli atau palsu, tidak ijazahnya Jokowi. Said Didu curiga Jokowi takut identitas aslinya terbongkar. Sekretaris BUMN Said Didu memberi pernyataan menohok terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu mengungkap ada ketakutan Jokowi terkait ijazah palsunya ini. Ia menaruh curiga bukan soal keaslian atau tidaknya ijazah yang dimiliki oleh mantan presiden itu, melainkan menurut Said Didu, Jokowi justru takut identitas aslinya yang malah terbongkar. Sebelumnya, kasus ijazah palsu Jokowi saat ini sudah di tahap pemanggilan perwakilan keluarga Presiden RI oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polres terkait aduan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari tim pembela ulama dan aktivis. Kabar pemanggilan itu juga dibenarkan oleh kuasa hukum Jokowi, Rival Kusuma Negara. Ia menyebut keluarga beserta ajudan Jokowi juga akan memenuhi panggilan tersebut. Dalam kasus ini, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh TPUA atas nama Egy Sujana pada 9 Desember 2024. Aduan itu diterima sebagai laporan informasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025.